Pertama, terima kasih Mbak Iva diberikan kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal mengenai kondisi perberasan nasional. Yang pertama, memang harus disampaikan bahwa kita semua jelang panen raya, sehingga dalam waktu 1 bulan, 2, 3 bulan ke depan, ini harga akan baik. Mudah-mudahan panen kita ke depan ini sesuai dengan ekspektasi. Kemudian yang kedua, memang ada kesetimbangan baru, tidak mungkin harga ini sama dengan seperti tahun lalu, karena memang ada beberapa variabel cost naik, mulai dari fertilizer, kemudian ada penyesuaian dari biaya-biaya produksi, juga seperti Oktober kita tahu bahwa ada kenaikan BBM. Nah, ini memang berpengaruh kepada berapa harga pokok produksi dari beras yang ada saat ini. Tetapi kalau saat ini lebih kepada supply and demand, sehingga kita semua menyampaikan kepada masyarakat bahwa dalam waktu 1 bulan ini, insya Allah harga akan bergerak turun seperti yang disampaikan oleh teman-teman di Pasar Induk Cipinang dan juga yang ada di kementerian terkait. Baik, Pak Arief. Nah, di satu sisi begitu ya, ini dari para pedagang pasar tradisional yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI ini mengkritik Pak pemerintah akibat bergejolaknya harga sembako di tanah air. Dan kondisi ini dinilai sebagai bukti ketidaksiapan pemerintah dalam mengurusi pangan di dalam negeri. Seperti apa tanggapan Anda? Karena di satu sisi memang kritiknya tidak hanya datang dari kalangan pedagang pasar tradisional saja, Pak. Dari kalangan petani juga demikian. Seperti apa, Pak Arief? Kenaikan harga pangan ini bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ya, malah Indonesia ini salah satu negara yang berhasil menjaga tingkat inflasinya yang salah satu yang terbaik di dunia. Sehingga harus disadari bahwa faktor-faktor produksi itu juga sangat mempengaruhi dari terbentuknya harga beras saat ini. Dan kalau kita lihat, ya produksi dalam negeri kita juga masih sekitar 30 juta ton. Hanya memang untuk jelang panen raya ini kita memang harus sedikit bersabar, ya karena panen ini dalam waktu dekat, Februari akhir, kemudian Februari, Maret, April itu akan masuk sekitar 4 juta ton produksinya setiap bulan. Demikian, Mbak Ivan. Oke, baik Pak Arief. Ini saya kembali pertanyakan begitu ya Pak ya, ini mungkin pertanyaan dari masyarakat Indonesia juga di satu sisi tadi seperti yang disampaikan juga bahwa pemerintah sudah melakukan intervensi, sudah melakukan impor 500.000 ton begitu impornya ini sendiri dan juga dikabarkan sebetulnya sudah tiba di Indonesia sejak Januari begitu Pak. Tapi menjadi pertanyaan ketika hingga saat ini harga berasnya masih naik begitu, kemana tadi ya produksi yang dikabarkan di tahun 2022 ini masih positif, masih ada sisa dari produksi yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat dan di satu sisi juga masih ada beras impor yang tiba di Indonesia. Tapi sekali lagi ya Pak ya, harga beras masih cukup tinggi. Seperti apa Pak? Iya, jadi begini, import yang dilakukan pemerintah sebesar 500.000 ton itu hanya bridging sampai dengan panen raya. Jadi kalau kita niatnya mau membuat harga turun sampai dengan di bawah, ya, itu importnya harusnya nggak 500.000, tapi 1 juta gitu ya, atau 2 juta ton sekaligus. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita ada keberpihakan kepada petani, Mbak Iva. Hmm. Jadi kita sekarang di satu sisi di tingkat konsumsi atau di konsumen harga tinggi, tapi sebenarnya di tingkat petani, petani ini sekarang sedang menikmati juga kondisi ini. Sehingga Badan Pangan Nasional ini diminta oleh Pak Presiden menjaga harga di tingkat hulu dan juga hilir. Kalau kita lihat saat ini, apa yang kita lakukan kemarin kita kumpulkan semua penggiling padi yang besar, ya, juga Bulog, itu untuk dapat melakukan sama-sama kerjasama, terutama dalam persiapan panen ini. Kalau Oke. harga gabah di atas Rp6.000, maka akan sulit untuk harga itu seperti harga eceran tertinggi yang kita berikan. Jadi Oke. kalau mau harga beras itu baik dan wajar, maka harga gabah itu harus wajar. Nah, Hmm. harga gabah itu wajar pada saat produksi itu seimbang dengan konsumsi. Itu Mbak Eva.